Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Dini Neka Munawaroh, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenankan, di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bu Imade Ratih Rosanawati, MPD. Langsung saja menginjak pada permaterian. Yang pertama yaitu tentang makna guru. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak dari usia dini hingga remaja. Guru bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan menilai siswa agar menjadi generasi yang baik. Keberadaan guru yang profesional sangat penting untuk keberhasilan pendidikan, sehingga guru disebut ujung tombak dalam pendidikan. Jadi di sini kita memaknai apa itu guru. Bagi saya, guru tidak hanya membimbing atau mendidik siswa, tetapi lebih ke arah di mana kita menyeluruh, yaitu mengajar, membimbing, mendidik, serta membentuk karakteristik peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya pandai dalam berilmu, tetapi mereka juga memiliki karakter yang kuat, mereka juga memiliki adab atau sopan santun, dan dalam bahasa Jawanya lebih sering disebut sebagai unggah-ungguh. Arti penting guru sampai kita disebut sebagai ujung tombak dalam pendidikan. Tanpa adanya guru, pendidikan tidak akan bisa berlangsung dengan maksimal. Selanjutnya, kita menginjak pada mata kuliah seminar pendidikan. Yang pertama yaitu apa itu mata kuliah seminar pendidikan? Seminar pendidikan atau seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PPG. Jadi di sini dalam mata kuliah ini kami dituntut untuk bisa merefleksi setiap mata kuliah dari 2 semester yang telah kita lalui. Kemudian, apa manfaat mata kuliah seminar pendidikan? Melalui seminar PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk memahami atau untuk mencapai pemahaman berbasis data, serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi di sini kami setelah merefleksi, kita diharapkan bisa mengkoneksikan seluruh materi, bisa mengaitkan seluruh proses pembelajaran sehingga kita bisa mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian dengan demikian diharapkan kita bisa menjadi guru profesional yang mana setelah mendapatkan ilmu kita bisa menerapkan dan mengajarkannya pada peserta didik kita di kemudian hari. Kemudian kita menuju pada mata kuliah. Mata kuliah apa saja sih yang sudah kita pelajari selama 2 semester ini? Di semester pertama terdapat 6 topik bahasan penting. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan di Indonesia membahas tentang bagaimana sudut pandang Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti Tutwuri Handayani atau yang Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian ada sistem Among di mana guru harus bisa mengayomi, melindungi, dan memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya agar peserta didik merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Ada juga pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana peserta didik memiliki karakter, latar belakang, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan semua aspek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman, di mana
zaman terus berkembang dan kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sehingga guru dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman. Sehingga dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan mulai menggunakan teknologi seperti menggunakan video pembelajaran, kemudian bisa menggunakan quizzes atau quiz-quiz online yang berbasis web, kemudian bisa memanfaatkan Canva untuk proses pembelajaran dan lain sebagainya. Di poin kedua, kita mempelajari tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kita belajar tentang karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kemampuan sendiri-sendiri, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga kita dituntut untuk menyesuaikan semua itu agar kita itu bisa mencapai pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Peserta didik tidak merasa jenuh, peserta didik tidak mudah bosan di dalam kelas, sehingga peserta didik bisa belajar dengan semangat. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, dengan lingkungan, dan dengan bisa juga dengan kemampuannya, di mana terdapat perbedaan isi, konten, materi, ataupun outputnya. Di pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa gaya belajar. Ada gaya belajar audio, ada gaya belajar audiovisual, ada yang hanya visual, dan ada gaya belajar yang kinestetik. Dan kita dituntut untuk bisa menyesuaikan itu dengan kondisi peserta didik, di mana peserta didik yang bergaya belajar visual itu akan sangat kesulitan jika kita ajak untuk belajar kinestetik. Makanya kita harus menyesuaikan. Ketika ada peserta didik dengan gaya belajar visual, ya kita sajikan materi ajar dengan gambar ataupun dengan catatan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu audiovisual, mungkin bisa kita sajikan video pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, mungkin peserta didik bisa kita ajak untuk bermain peran dalam proses pembelajaran. Di poin keempat yaitu ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Di sini kita mengetahui bahwasanya peserta didik itu memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, sehingga kita dituntut untuk mengetahui setiap latar belakang dan baik budaya maupun sosial yang mereka miliki, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pembelajaran. Yang kelima yaitu ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Yang tahap pertama, di mana kita akan melakukan diagnostik kognitif, diagnostik non-kognitif. Biasanya kalau diagnostik non-kognitif ini bisa kita gunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, bisa untuk mengetahui kondisi sosial dan budaya yang mereka miliki. Kalau yang kognitif ini kita bisa mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian di sana ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di semester 1 ada praktik pengalaman lapangan 1, di mana saat kita melakukan pembelajaran 1 semester, kita juga melakukan praktik pengalaman lapangan 1 atau yang bisa kita sebut sebagai PPL. Dalam PPL ini kita biasa masuk dalam seminggu itu 3 kali, dan kami langsung mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di bangku perkuliahan, langsung kita terapkan. Seperti contohnya kita di PPA, kita menerapkan diagnostik, kita langsung menerapkan ketika praktek mengajar terbimbing, karena di PPL ini terdapat beberapa kali siklus di mana kita mengajar secara terbimbing yang dibimbing langsung oleh guru pamong. Jadi ketika kita membuat modul ajar, kita konsultasikan, kemudian kalau sudah baik, sudah dirasa mencapai tahap yang hampir sempurna, bisa kita implementasikan. Kemudian di semester 2 ini kita juga belajar 6 mata kuliah.
Yang pertama yaitu computational thinking, di mana kita belajar dan akan proses mengajarkan kepada peserta didik tentang berpikir komputasional, di mana kita harus berpikir logis, kemudian kreatif, kemudian sistematis dan terstruktur. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran sosial emosional, di mana sebagai seorang guru itu harus memiliki emosi yang baik. Karena ketika guru memiliki emosi yang baik, nantinya akan bisa mengajar dengan aman dan nyaman, sehingga peserta didik bisa merasakan hal tersebut. Bagaimana peserta didik akan merasakan aman dan nyaman ketika gurunya saja cemberut, gurunya saja bad mood, sehingga kita di sini belajar tentang bagaimana pengelolaan emosional yang baik. Nah, dengan belajar hal tersebut, diharapkan kita bisa masuk ke dalam kelas dengan penuh cerah dan ceria, sehingga peserta didik bisa merasakan aman, nyaman, dan merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif tahap 2. PPA 2 ini merupakan tindak lanjut dari PPA tahap 1, di mana kita dibimbing lebih lanjut tentang pemahaman tentang asesmen, bahwasanya terdapat pendekatan TARL dan juga pendekatan CRT. Pendekatan TARL ini berdasarkan level tingkat kepahaman siswa, di mana peserta didik itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sehingga dalam mendampingi proses pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Misal ada peserta didik dengan kemampuan rendah atau slow learner, itu harus kita berikan pendampingan yang intens, sehingga peserta didik tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran dan pemahaman yang bermakna tentang pembelajaran yang dipelajari hari itu. Kemudian peserta didik dengan tingkat sedang ini mereka hanya perlu kita beri stimulus, kita pancing bagaimana mereka bisa mengeluarkan ide-ide kreatif atau pemahaman-pemahaman mereka, sehingga mereka bisa termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dengan kemampuan belajar yang sudah mahir. Bagi peserta didik yang sudah mahir, kita hanya perlu sesekali memantau saja atau memberikan tantangan-tantangan, biarkan mereka belajar dan eksplor sendiri. Kemudian ada proyek kepemimpinan. Proyek kepemimpinan ini kita dituntut untuk berkolaborasi dengan sekolah lain. Saya berasal dari SD Palur 2, kemudian kami berkolaborasi dengan SD Mojorejo 2. Di situ kita membentuk suatu program di mana pengolahan sampah, karena Mojorejo sendiri merupakan lingkungan yang dekat dengan TPA, tempat pembuangan akhir, serta di Mojorejo itu banyak sekali pohon, sehingga ketika kemarau banyak pohon daun-daun yang berjatuhan, dan itu membuat lingkungan menjadi kotor. Oleh karenanya kita mengolah hal tersebut, daun-daun itu menjadi kompos, dan dari sampah-sampah plastik seperti botol, cup bekas es, dan juga galon itu menjadi pot. Kita lukis kemudian kita jadikan pot. Kemudian ada praktik pengalaman lapangan 2. Praktik pengalaman lapangan 2 ini merupakan tindak lanjut dari PPL tahap 1. Di sana kita juga kembali ke sekolah sebelumnya, yaitu SD Palur 2, sebagaimana yang telah kita laksanakan di PPL tahap 1. Dan di PPL tahap 2 ini kita dipercaya untuk mulai belajar untuk mengajar secara mandiri, sudah tidak lagi terbimbing. Karena di semester 1, di PPL tahap 1 itu kita seluruh siklus itu terbimbing, tapi di tahap 2 ini kita hanya diberikan siklus terbimbing 1, dan selebihnya kita dituntut untuk mandiri. Kemudian ada seminar pendidikan. Seminar pendidikan merupakan salah satu mata kuliah di mana kita dituntut untuk bisa merefleksi setiap mata kuliah yang ada, yang sudah kita pelajari dari semester 1 sampai semester 2, sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang bermakna. Kita lebih paham tentang segala proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama 2 semester ini. Kemudian, pembelajaran bermakna apa yang saya peroleh? Bagi saya, setelah melakukan beberapa refleksi mata kuliah,
ada satu yang menurut saya paling bermakna, paling berkesan bagi saya, yaitu PPL tahap 2 atau praktik pengalaman lapangan 2. Nah, praktik pengalaman lapangan 2 ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan profesi guru prajabatan. Dan kebetulan seperti yang sudah saya spill di awal, sudah saya sebutkan di awal, saya melaksanakan PPL ini di sekolah mitra yang sudah ditentukan oleh pihak kampus, yaitu di SD Negeri Palur 2. Adapun topik-topik pembahasan pada mata kuliah ini atau praktik pengalaman lapangan 2 ini terdiri dari 5 topik. Yang pertama, topik pertama itu membahas tentang orientasi PPL tahap 2. Kemudian di topik kedua ada observasi PPL tahap 2. Di topik ketiga ada pembelajaran terbimbing. Di topik 4 ada pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Dan di topik 5 atau topik terakhir itu kita melakukan diskusi refleksi akhir PPL 2. Nah, mari kita kupas lebih lanjut tentang 5 topik tersebut. Di orientasi, itu adalah tahap paling awal yang dilakukan oleh mahasiswa ketika melaksanakan PPL. Jadi ketika kita terjun di sana, kita langsung melaksanakan orientasi. Orientasi ini sendiri bertujuan untuk memperkuat pemahaman terkait karakteristik PPL, seperti pihak-pihak yang terlibat, tahapan kegiatan, tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan selama PPL, serta evaluasi yang digunakan. Di topik yang kedua ada observasi. Nah, di tahap pertama kan kita udah orientasi tuh, udah tahu pihak-pihak yang terlibat, tugas dan tanggung jawab kita seperti apa. Kemudian kita melakukan observasi lingkungan. Ada juga observasi ini bisa berupa akademik maupun non-akademik. Kalau yang akademik itu contohnya bisa kita observasi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, bisa tentang asesmennya, atau yang lain sebagainya. Kalau non-akademik ini bisa tentang ekstrakurikuler yang berjalan di sana, atau pembiasaan-pembiasaan yang ada. Nah, di topik ketiga ada pembelajaran terbimbing. Setelah melaksanakan orientasi dan observasi, mahasiswa harus melaksanakan praktik mengajar terbimbing. Praktik ini terdiri dari satu siklus, di mana mahasiswa harus merancang perangkat ajar dengan bimbingan atau konsultasi pada guru, kemudian melaksanakan kegiatan mengajar dan menyusun refleksi pembelajaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembelajaran mandiri. Jadi kalau di semester 1 itu kita full pembelajaran terbimbing, ngajarnya terbimbing semua. Tapi di semester 2 ini kita cuma satu di topik 3. Nah, di sini kita tetap harus bimbingan dan konsultasi terhadap guru sama dosen. Nah, di situ ada tahapannya. Pertama, kita melaksanakan konsultasi itu tadi rancangan perangkat belajar. Kemudian kita kita mengajar, baru kita menyusun refleksi yang digunakan untuk acuan kalau kita mau ngajar secara mandiri sebagai bentuk pengalaman. Karena pengalaman terbaik adalah guru terbaik adalah pengalaman. Maaf salah. Kemudian di topik 4 ada pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pada tahap ini mahasiswa diberi tugas untuk melaksanakan praktek mengajar secara mandiri. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan 4 siklus mengajar di dalam kelas secara mandiri. Jadi kalau yang terbimbing 1, yang mandirinya ada 4. Meski demikian, guru pamong dan dosen pembimbing lapangan tetap memantau progres yang telah dilaksanakan mahasiswanya. Di samping itu, mahasiswa juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan non-mengajar di sekolah. Adapun kegiatan non-mengajar yang sudah saya lakukan selama di sekolah yaitu menulis buku induk. Kemudian ada ikut kegiatan ekstrakurikuler. Ada juga mengikuti perkemahan percusa dalam rangka memperingati Hari Pramuka atau apa itu yang 14 Agustus. Kemudian di tahap terakhir, topik terakhir ada diskusi refleksi akhir PPL 2. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan PPL, mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik mengajar mandiri mereka.
Evaluasi ini dilakukan melalui kegiatan refleksi dengan harapan dapat memperkuat kompetensi utama seperti pedagogik, bidang studi, sosial, dan kepribadian bagi calon guru profesional. Adapun desain dan inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran selama PPL ini. Yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kita memberikan masalah, kemudian siswa yang menyelesaikan. Kemudian di tahap 2, saya menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Dengan hal ini diharapkan peserta didik dapat lebih memahami materi yang disampaikan, karena ini berbau budaya atau berbau lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan di sini saya mengajar di kelas 5 materi IPAS tentang memakan dan dimakan. Di situ saya tekankan tentang rantai makanan. Saya contohkan jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem persawahan. Sehingga peserta didik kan Palur kan dekat sama sawah-sawah, sehingga peserta didik mudah membayangkan hewan-hewan atau benda-benda apa saja yang ada di sawah. Kemudian saya menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan media pembelajaran video pembelajaran dari platform YouTube. Di sini saya menggunakan asas yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya mendidik itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Jadi saya berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Adapun artefak-artefak dari pembelajaran ini, yang pertama ada modul ajar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya mengambil kelas 5 materi IPAS, mata pelajaran IPAS, materinya memakan dan dimakan. Saya khususkan lagi dalam hal rantai makanan. Saya gunakan jaring-jaring rantai makanan di sawah atau ekosistem sawah. Kemudian ada LKPD. Di LKPD juga saya contohkan dari persawahan sehingga peserta didik mudah membayangkan. Kemudian ada lembar evaluasi atau asesmen formatif. Kemudian di sana saya cantumkan media pembelajaran berupa video dari YouTube. Dan ada juga PPT yang merupakan bahan bacaan bagi peserta didik. Di samping itu, saya juga mengajak peserta didik untuk bernyanyi lagu nasional untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Di sana saya juga mengajak peserta didik bernyanyi lagu Jublak-Jublak Suweng. Dalam lagu Jublak-Jublak Suweng ini diharapkan peserta didik dapat di sini CRT-nya ya kita tekankan, bahwasanya peserta didik harus melestarikan budaya yang ada. Mereka biar tahu lagu-lagu dolanan atau lagu-lagu yang berasal dari daerah mereka. Untuk selanjutnya, pengembangan artefak pembelajaran. Dalam hal ini, kami membuat kumpulan modul ajar CRT. Itu ada yang dari kelas 4, ada juga yang dari kelas 5. Itu kami gunakan sebagai luaran, di mana modul-modul yang kami kumpulkan itu merupakan implementasi saat PPL di SD Negeri Palur 2. Kemudian kami hakikan agar terlindung hak ciptanya. Nah, selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya memiliki beberapa rencana. Yang pertama yaitu mengkolaborasikan pendekatan CRT dengan TARL. Nah, di sini saya harap dengan mengkolaborasikan CRT dan TARL, saya bisa mengajar peserta didik dengan maksimal, karena saya sudah dekatkan dengan budayanya, sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami materi, serta saya sesuaikan dengan tingkat pembelajarannya, dengan tingkat kemampuannya, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dan diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya agar peserta didik lebih bisa mencerna materi ajar, sehingga peserta didik tidak mudah jenuh di dalam kelas, sehingga pembelajaran pun berpihak pada peserta didik.
Kemudian, saya akan memberikan pendampingan dan pelatihan khusus kepada peserta didik yang mempunyai kesulitan dalam belajar. Karena tidak setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang mahir, sehingga bisa kita biarkan begitu saja mereka belajar sendiri. Tetapi ada beberapa yang memang memiliki kemampuan yang, mohon maaf, kurang atau slow learner, sehingga mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan pendampingan. Nah, dengan adanya pendampingan ini diharapkan peserta didik bisa mencapai tingkat pemahaman yang sama, atau setidaknya mereka tidak ketinggalan sama pelajarannya. Kemudian saya juga akan mengoneksikan pembelajaran dengan pembelajaran sosial emosional, di mana saya akan berusaha untuk mengelola emosi saya, sehingga ketika pembelajaran saya masuk dengan cerah, ceria, dan penuh semangat, dan diharapkan peserta didik pun juga akan lebih aman, nyaman, dan lebih bersemangat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada paradigma baru makna guru. Setelah saya kuliah 2 semester ini, saya memahami, saya punya paradigma baru nih tentang makna guru. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Di sini saya beranggapan bahwasanya guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar atau atmosfer belajar yang mampu mendukung, memotivasi, dan menantang untuk siswa agar mereka berpikir secara kritis dan kreatif. Selanjutnya, guru juga berperan sebagai pembina karakter. Guru juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Diharapkan guru bisa menanamkan adab, sopan santun, ataupun unggah-ungguh yang ada di negara kita, sehingga peserta didik bisa menjadi pribadi yang berkarakter. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. And thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.